Halo Sobat Pastor, dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama saya, Romo Pepi dan Halo Sobat Pastor, dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama saya, Frater Aldo dan Romo Pepi di channel kesayangan kita, Cafe Pastor. Tempat nongkrong orang muda, ngopi sambil ngobrolin iman. Nah, para sobat yang terkasih, kali ini kita mau bikin video yang beda nih, Romo. Beda. Kita mau bikin sebelum-sebelumnya ya. Ya memang konsepnya nggak beda dengan youtuber lainnya Iya. sih. Cuma ada yang beda. Jadi kita mau bikin video reaksi dari video tentu dari sobat-sobat pastor yang kita pilih, yang juga mengirimkan ke kita. Nah, karena ini adalah konten atau video yang mungkin sama kayak youtuber lainnya, kita mau bikin beda nih, Romo. Kita mau bikin sesuatu yang beda. Kita mau bikin sesuatu yang beda sesuai dengan warna kita Cafe Pastor. Iya dong, harus khas dong, harus beda, harus unik. Beda dengan youtuber lainnya kayak Atta Rajasa. Iya, Atta Rajasa. Salah ya. Atta Halilintar. Atta Halilintar dan lain-lain lah. Jadi Yeah. stay tune terus saja Sobat Pastor. Oke? Ya. Nah, ini kita mau lihat yang pertama nih, Romo ya. Ini ada seorang sobat pastor yang mengirimkan videonya kepada kita. Jadi biar videonya itu tidak ditonton kalian begitu saja. Kita perlu memberi reaksi atas video ini. Jadi tapi mungkin kalian akan bertanya gitu, kenapa kok sharing malah di reaksi, sharing malah di komentari gitu? Ya, justru di situ letaknya. Letaknya di situ. Bedanya itu gitu ya. Di situ bedanya. Kita nggak akan membuli yang akan sharing. Iya. Seperti yang reaksi-reaksi yang lain gitu, tapi kita akan memberi peneguhan kepada yang sharing ini. Selain itu, biasanya kalau ada yang sharing kan bisa jadi pengalaman belajar juga buat sobat-sobat muda, sobat-sobat pastor yang lain gitu. Jadi kita bisa belajar sesuatu dari pengalaman salah satu sobat pastor ini agar yang nonton nanti, kalian semua yang nonton itu akan jadi belajar lebih banyak dari pengalaman sobat pastor yang mengirimkan kisah dan ceritanya. Jadi kayak gitu. Ya kita bisa belajar dari mereka juga. Kita bisa belajar dari sobat pastor yang satu ini. Kita langsung saja. Mulai dengan video yang ini. Pertama, yang ini. Ini cewek ini ya. Oh, cewek ini. Cewek ini ya. Cantik juga nih. Kayak menyegarkan gitu kalau yang di reaksi ini cewek gitu, menyegarkan gitu ya. Daripada cowok terus. Apalagi membawa acara yang cowok. Lanjut. Perkenalkan, nama aku Astrid. Aku mahasiswa manajemen Universitas Airlangga angkatan 2016. Aku asalnya dari Malang. Sejak aku kecil sampai aku sekarang, aku tinggal dan besar di keluarga yang Katolik. Jadi benar-benar 100% Katolik. Aku sekolah di sekolah Katolik, kemudian orang tuaku Katolik, keluargaku semuanya Katolik. Sampai akhirnya dia di masa-masa kuliah ini aku memutuskan untuk kuliah ke UNER, di mana itu adalah universitas negeri. Yang di sana aku nggak tahu gambarannya kayak gimana, aku nggak tahu budayanya di negeri itu kayak gimana dan lain sebagainya. Terus waktu masuk ke sana, ini ini menarik ini katanya. Iya. Namanya Astrid, kuliah semua asli Malang. Asli Malang, tapi dia kuliahnya di UNER di Surabaya. Jadi di awal kisahnya tadi Astrid sedang bercerita kepada kita tentang latar belakangnya. Jadi dia dibesarkan dalam keluarga Katolik. Kemudian dia masuk ke sebuah universitas negeri. Yang kita tahu kalau universitas negeri ini ya sangat heterogen pastinya, gitu. Dari berbagai macam latar belakang, dari berbagai macam agama, budaya, bisa dari suku, beda-beda juga, macam-macam, karena namanya universitas negeri. Tadi Astrid menjelaskan begitu. Nah, kira-kira ada konflik apa ini ya? Iya. Katolik masuk di universitas negeri. Nah, ini menarik untuk kita lihat. Kalau kalian punya pengalaman yang sama, apakah pengalaman kalian sama dengan yang sama persis? Makanya tetap. Tapi ada apa? Di belakangnya ada apa? Gitu ya. Yuk, lanjut.
happy banget nih kayak ya udah keterima mengikuti ospek dan lain-lain, kuliah segala macam. Terus yang namanya mahasiswa ya pasti kan ada yang kayak muncul benih-benih cinta gitu kan. Mulai masuk ke masalahnya nih kayaknya. Oke, Jadi, sudah mulai kelihatan ini ya. Arahnya Hawa-hawanya ini sudah mulai kelihatan nih. Bau-baunya ini bau-bau ping-ping percintaan. gimana gitu. Itu kayak duduk. Jadi bergetar loh aku sampean. Bukan sama kamu. Iya, enggak. Nah kalau sama aku kan lain cerita. Masa kan dia mau sharing kalau sama aku kan enggak jadinya. Dan kenapa kamu reaksi gitu ya? Agak karena temanya itu loh bikin deg-deg gitu. Iya. Kayak aku mikirnya aku enggak ya gitu. Salah ya. Lanjut ya. Jadi ini kira-kira lah ya, kira-kira isinya tentang percintaan. Ada apa ini? Katolik masuk di universitas negeri. Terus ada cintanya. Cinta. Waduh. Waduh. Acemeweng. Lanjut. Nah, tapi masalahnya di sini aku mulai sukanya itu sama orang yang beda iman. Jadi aku Beda mulai iman. PDKT, mulai dekat sama orang yang beragama di luar Katolik, benar-benar LDR-nya tuh jauh gitu ya, LDR-nya Jumat dan Minggu. Terus Tunggu. Jadi ini tentang beda iman. beda iman, tapi juga LDR. LDR. Wah. LDR-nya Jumat Minggu. berarti satu kampus nggak sih? Itu nggak tahu. Aku karena memang nggak kuliah di sekolah negeri sih, nggak pernah kuliah di sekolah negeri, nggak tahu Tapi juga. kenapa jadwalnya. LDR gitu? Iya kan? Tadi katanya masuk di universitas negeri. Terus LDR. ya wajar ya kalau misalnya pacaran sama yang beda iman, waktu suka sama yang beda Ya. iman mungkin masih bisa connect ya, tapi ada LDR-nya. iya. Jadi lebih kompleks gitu. Masalahnya Kayak- lebih kompleks ini. mungkin kita kayaknya LDR-nya mungkin dia mau jelasin kayaknya. Aha, Iya. tapi tunggu dulu ya, Kita sabar dulu. Jangan deg-degan ya guys ya. Cukup aku aja. Tenang ya, tenang. Kita perlu dengarkan lebih lanjut dulu ya. Lanjut. dan itu aku mengulangi hal itu 2 kali. Yang pertama itu aku udah bener-bener yang aku cerita ke mamahku dan mamahku bener-bener kayak menentang keras, enggak, kamu nggak boleh sama yang beda iman, kamu nggak boleh, kamu harus tetap sama imanmu, kamu harus menjaga apa yang udah diajarkan sejak kamu lahir, sejak kamu kecil. Terus akhirnya ya udah, tapi karena waktu itu aku masih semester 1 jadi kayak ya udahlah, dianggap Semester angin lalu 1 aja. ya, masih. Terus aku Finish tetap polos, deket sama polos si gitu ya. cowok Pakai ini kutu hitam. sampai akhirnya si cowok ini akhirnya Oh ya, bilang aku juga sebenarnya nggak boleh Kaget deket juga sama aku. kamu. Kayak Dia salah bahkan saya. sampai ya apa ya, dia sampai nunjukin kayak di ayat-ayat Alkitabnya dia kayak ini loh bukti kalau kita tuh sebenarnya nggak boleh temenan pun nggak boleh kayak gitu. Itu Oh. Agak berat juga ya. Jadi Menunjukkan di ayat-ayat Alkitab. jadi- Alkitabnya. Ini i- apakah bisa disimpulkan dari iman tertentu? Agama ya, tertentu? ya pastilah ya. Mhm. Tapi tadi juga mamanya itu juga sendiri sebenarnya Iya. nggak setuju. Jadi berat juga ya Iya, kisah jadi percintaannya itu ya. Jadi Udah ditentang pula. Iya, udah Pacaran beda iman, iman, beda LDR. agama, LDR, ditentang orang tua. Orang tua, wah. Waduh. Lebih kayak kompleks udah ini sih. jatuh ketimpa tangga, Heeh. tertimpa pote. Kok nopot? Yo be kan. Oh, nopot kan ndukur. Iya. Ya. Diuncal kan dukur. Out of the box. Tapi anu ya, memang kompleks ya. dia. Memang kompleks. Berat Jadi juga sih memang. kalau kalian mengalami hal yang sama, Mungkin kalian bisa ngerasain juga ya. Ya ampun berat banget. lanjut ya. itu bener-bener kayak aku langsung sakit hati, aku nangis segala macam kayak udah yang ngerasa kenapa gitu loh, kenapa Tuhan menciptakan manusia itu berbeda-beda, kenapa sih harus ada agama yang macam-macam, kenapa nggak cuma satu agama aja, kenapa kok aku dan dia nggak bisa bersama kayak gitu, kenapa ada aturan-aturan, kenapa ada segala macam itu. Terus akhirnya dari situ ya udah aku udah akhirnya menjauh dari dia, nggak mau lagi deket sama cowok segala macam. Terus lanjut ke next semester gitu ya, semester berikutnya akhirnya aku kayak temenan lagi sama banyak orang, terus habis itu kenalan lagi segala macam, sampai akhirnya aku lagi-lagi suka sama orang yang beda iman juga. Tapi ini benar-benar Duh. Satu udah bisa move on, Iya, dapat lagi tapi yang lagi yang beda iman. sama. Wah, memang kayaknya Duh.
berat juga ya kisah percintaannya dia Iya, ya. Kayak aduh. sedih. Aku juga tadi sempat menitiskan air mata. Palsu. Kok ya enggak dong. Aku kan sebagai Iya. sobatnya juga ya Oh, kan. jadi- aku juga merasakan harunya. Iya, jadi sayang gitu. Dia mengalami hal yang sama lagi padahal dia sudah tahu bahwa betapa kompleksnya apa yang dia alami di semester sebelumnya ini. Dari yang semester 1 Masuk ke semester kedua atau semester berikutnya lah kok dia mengalami gitu hal lagi. yang sama. Jadi sayang juga kan aku ya sayang akhirnya. Sama dia. Enggak sama kisahnya. Oh, sama kisah. Ya, Sayang kalau dia diulang-ulangi lagi ya. mengalami. Kan kasihan. Aduh. Jadi kan baper, guys. Aduh, baper ya. Tapi tadi yang peristiwa sebelumnya tadi Kayaknya dia sudah bisa move on. menarik Dia juga sempat, itu. Dia menarik. sempat bertanya juga Iya kan. loh, soal Kenapa kok harus ada banyak agama gitu? Wajar Kenapa sih, kok ya, harus kan. ada banyak aturan gitu? Itu kan nggak satu sebentuk aja. rasa sakitnya gitu. Dan pasti ya, apalagi dia bilang sempat nangis, sempat sakit hati dan Sempat sakit hati gila. juga, Pasti gitu. itu Banyak kayak juga pasti yang mengalami itu. rasanya tuh kayak kita punya kertas yang bagus gitu yang kita sayang-sayang terus disobek orang gitu ya kan. Jadi Srak, oh my god. Ya kan, kita kok ketawa dia berita orang sih. Ya Lanjut, tapi lanjut. kasihan. lanjut dulu ya. Lanjut dulu dong. Bagaimana dengan pengalaman Oh, yang kedua kedua. ini? Nggak sengaja sih, kayak yang awalnya itu temenan, kita kerja kelompok bareng, kita keluar bareng, makan bareng, terus belajar bareng segala macam yang akhirnya kayak duh nyaman nih sama dia kayak gitu kan. Terus Bisa enggak? setelah itu aku suka nih sama dia kayak aduh gimana ya, tapi masa aku harus mengulangi kesalahan yang sama lagi sih, Oh, kayak dia gitu kan. sudah mulai Tapi Mulai bisa bener-bener yang pikir. dia itu care-nya itu udah yang kayak sama pacar sendiri kayak gitu loh. Terus akhirnya bahkan aku udah sampai kenalan sama orang tuanya segala macam, udah sering main ke rumahnya, Jeruk, kita, Pak. apalah pokoknya udah kayak orang pacaran beneran kayak gitu. Tapi sampai suatu saat dia akhirnya bilang kayak aku sebenarnya cuma anggap kamu tuh sebagai teman, aku cuma anggap kamu sebagai Kayak langit sore ya. Waduh, Aduh. iki lho, iki memang Aduh, ya ampun. bener ya katanya pepatah Jawa iki. Weting tresno jalanan saka kulino. Nah, Biting Tresno jalanan seko ngelibet. Kulino Nanti ngibet. dia mbak wong iku ya apa nih gak Iya. sayang. Pasti gitu. namanya cewek kan tiap Aduh. hari makan, ini bilang makan bareng, belajar bareng, nonton bareng. Bagi saya ini suatu plot twist yang luar biasa Iya gitu. loh. Dia cerita tadinya pacaran yang kedua ini lebih dari kayak pacar, Iya, bahkan- kenalan orang tuanya. Sampai dikenalin ke orang tuanya. Perhatiannya dan sudah lebih dari kayak pacar, terus lebih lah dari kok di pacar. belakangnya dibilang Kayak apa ya lebih dari pacar itu? kita teman aja. Iya. Padahal dia ngomong lebih dari pacar. Iya kan? Kan temen nggak mungkin lebih dari pacar. Iya, ya? dia pasti merasa yang lebih lah. Tapi ada apa ya di belakang? itu? Cowoknya gitu ya. Langsung shock. Aku jadi kayak tersobek juga loh. Iya. sebagai, Lanjut. sebagai keluargaku yang kamu bisa dampingin aku, kamu bisa bantu aku segala macem. Terus dari situ aku langsung kayak, duh kenapa sih lagi dan lagi gitu kan? Kenapa aku harus suka sama orang yang kayak gini? Kenapa aku harus mengulangi kesalahanku yang sama untuk kedua kalinya? Dan itu rasanya benar-benar sakit banget karena itu yang paling sakit sih, karena kita udah nyaman banget, terus ternyata di friendzone. Terus Friendzone. abis itu kita setelah itu kita agak Pacar senggang zone. segala macam. Pacar zone Terus di di saat senggang itu, Lagi konfrater di saat yang bersamaan juga ternyata di lingkungan sekitarku teman-teman yang sesama Katolik juga mengalami hal yang sama kayak aku. Jadi mereka suka sama orang yang beda iman. Terus di saat yang sama juga ternyata kita sama-sama ada masalah dan akhirnya kita menjauh dari orang-orang yang kita sayang itu tadi. Terus akhirnya kita saling menguatkan, kita sharing, aduh gimana nih, aku juga lagi sayang-sayangnya nih sama si doi gitu kan, tapi ternyata nggak bisa gitu kan karena kita terhalang iman. Terus kita share. Ini bagi saya apa yang dia lakukan baik nih gitu. Apa artinya ketika dia mengalami rasa sakit itu lagi gitu. Kemudian yang dia lakukan bukan menjauh dari Tuhan atau dari menjauh lingkungan dari itu. lingkungan itu. Jadi kayak orang yang
tertutup, introvert gitu ya. semakin sedih dan sedih gitu. Tapi Coba bangkit dari keterpurukan. Astrid ini berani untuk datang ke teman-temannya, Dan teman-teman yang terbuka. seiman juga, yang punya pengalaman hal yang sama juga gitu. Dan saya kira kok menjadi atau bergabung di sebuah komunitas tertentu itu jadi obat gitu ya. penting juga. Iya, jadi obat, jadi kayak penawar rasa sakit gitu. Ketika sedang sedih sakit hati itu terbuka dengan sahabat dan orang-orang di lingkungan sekitar itu akhirnya mengobati kan. Betul. Daripada masuk kamar kunci diri nangis dibantal sampai bantalnya basah, iya. Ibu iler. Oh iya. Sebelah iler itu air mata. kan kelihatan gitu di bantal ini sebelah atas atau sebelah bawah. Atas. Kalau atas air mata, bawah iler. Lah turunnya ini apa? Masa air matanya iler. Turunnya maling iler enggak. Lah kopeng lagi. Kenapa malah bahas iler gitu. Tapi bagus juga sih bagus. Ya caranya dia. Prosesnya Astrid ini menurut saya bagus juga. Para sobat juga bisa ngikutin ya kan. Okay. Kita sharing, kita saling menguatkan segala macam, kita sering ngumpul, kita doa bareng bahkan kayak kita doa bareng kayak juga. Udah Tuhan, temuin yang seiman, temuin yang seiman. Terus pokoknya yang kita pengen lah yang ikutin jalanmu Tuhan kayak gitu. Dan akhirnya di saat itu kita bener-bener waktu itu berlima kalau nggak salah, itu kita move on bareng-bareng. Dan di situ kita menemukan pasangan kita masing-masing yang bener-bener seiman. Aku pun sampai sekarang akhirnya punya pacar yang seiman juga, dan itu berkat kayak aku doa banget. Terus kayak aku udah nggak mau lagi mengulangi kesalahanku yang kemarin-kemarin yang mempertanyakan kenapa harus ada perbedaan agama segala macamnya itu. Dan setelah aku pikir-pikir pun ternyata perbedaan agama itu dibuat adalah untuk saling melengkapi dengan dalam tanda kutip fungsinya masing-masing. Mungkin dia diciptakan beragama itu untuk memenuhi fungsi dia yang seperti itu. Aku diciptakan untuk memenuhi fungsiku yang kalau di Katolik diajarkan adalah hukum kasih, yang diajarkan untuk mau memikul salib sama Tuhan Yesus kayak gitu kan. Jadi mungkin ini jawaban dari Tuhan. Kenapa kok ada banyak agama? Kenapa kok ada banyak perbedaan di dunia ini? Itu aja sih. Oke, ini menarik ini ya. Jadi dia move on bareng-bareng. Iya, dimulai dari move on bareng-bareng tadi yang berlima itu. Yang baik lagi adalah mereka berdoa bersama-sama. Wah, ini luar biasa sekali. Iya, luar biasa. Berdoa bersama-sama, move on bersama-sama, terus akhirnya happy ending dong. Iya, dan dia bisa belajar juga dari pengalaman sebelumnya itu. Terus dia mendapatkan pacar yang seiman karena mereka berdoa dengan kuat secara bersama-sama. Bayangkan kalau waktu itu karena sakit hati Astrid malah menutup diri, masuk kamar, nggak mau kuliah, nangis, nggak makan, nggak minum, dan sudah sendiri kurus lagi, ketemu orang, sakit. Iya, nanti aku yang sedih. Jadi vampir. Bila kok vampir? Iya, maksudnya kalau keluar kamar langsung kebakar. Kok malah gendeng apa deh. Tapi bener langkahnya dia. Jadi para sobat bisa belajar dari Astrid. Dan kemudian dia bisa menemukan makna juga di balik semuanya. Dia bisa menarik pelajaran dari kesalahan-kesalahan kenapa kok harus sebelumnya. Agama itu beda-beda. Astrid sangat bagus. Dan good job. Bisa melihat itu. Iya. Kayak katanya orang itu the bright side gitu ya. Hah? The bright side. Iya, apa? Sisi yang cerah. Dia bisa menemukan itu. Dan congrats buat Astrid. Good job. Lanjut. Buat teman-teman di luar sana yang mungkin masih mengalami ini penting ini, dengarkan. Cinta LDR yang jauh banget, yang beda iman, mungkin kalian bisa balik. Oh, saya paham guys. Kenapa dia menyebutnya LDR yang jauh banget. LDR jauh banget itu artinya beda iman itu tadi loh. So konsep aku LDR-nya itu beda lokasi. Iya, long distance relationship itu beda tempat. Bagi dia bukan, LDR-nya itu beda iman itu tadi. Beda iman itu jauh yang seringkali tak bisa ditemukan. Jarak yang tak akan bertemu ya. Jarak yang tak akan bertemu, seperti sebuah jurang yang sangat jauh untuk dilampaui. Mau dibangun jembatan kayak apa juga susah. Akhirnya bisa sih ada jembatan. Ada ya. Suramadu itu loh.
Mana-mana guys. Tapi iya, Iya, ya. iya, Ini iya. mungkin konsep baru nih guys Iya. buat kamu bahwa Jadi LDR itu LDR, nah. nggak cuma beda lokasi, beda tempat, beda waktu, tapi juga beda iman. beda iman itu LDR yang tak tersatukan. Waduh. Wah, aduh. Atau susah lah, Susah. sesusah itu gitu ya. Balik lagi ke diri kalian masing-masing, kalian bisa berdoa sama Tuhan, minta diberikan yang terbaik untuk diri kalian. Kalau misalnya memang ternyata itu jodoh kalian, pasti nanti ada jalan kok. Kalaupun bukan jodoh kalian, pasti Tuhan kasih jodoh kalian yang benar-benar sesuai dengan rencana Tuhan. Itu aja sih dari aku. Bye-bye. Jadi sebenarnya kalau aku mikir-mikir nih, caranya Astrid nih, dia pertama-tama itu berpasrah pada Tuhan sebenarnya. Jadi intinya dari situ. Intinya juga, terlepas dari usaha pribadi, dia berpasrah sungguh-sungguh ke Tuhan. Ya menyerahkan semuanya kemudian Jadi kepada makanya dia bilang di tadi yang saran pertamanya dia kan, bahwa berdoa gitu loh, berdoa berpasrah pada Tuhan. Kalau memang itu jodohmu, Tuhan kasih jalan. Tuhan kasih jalan. Gitu loh pada sobat. Jadi kalau bukan juga Tuhan Tuhan pasti kasih akan jalan. jalan. Jadi jangan merasa kamu sendiri ya kan, kayak motonya Liverpool itu ya kan, You'll never walk walk alone. alone. Meskipun aku bukan pendukungnya Liverpool, Dan saya juga bukan. tapi motonya bagus juga ya kan. Apaan itu Liverpool? Jadi serahkan semuanya akhirnya pada Tuhan. Jadi walaupun kamu sudah mengalami banyak masalah gitu ya, apalagi pacaran, beda Iman. agama, beda iman, tetapi jangan lupa bahwa kamu tetap harus mempertahankan dan memperjuangkan imanmu. Tetap harus berdoa kepada Tuhan, tetap harus berkumpul bersama dengan semua sahabat-sahabat dengan yang seiman. Karena dengan cara itu kemudian kalian akan mendapatkan jalan yang terbaik dari Tuhan. Astrid sudah membuktikannya. Maka bagaimana dengan kamu yang punya pengalaman yang sama? Kamu juga pasti bisa. Kamu juga pasti bisa. Tuhan pasti juga akan memberi jalan yang terbaik buat kamu yang mungkin saat ini sedang mengalami hal yang sama. Pacaran beda agama dan beda LDR iman. ya kan. Tapi BTW kita sempat membahas ini juga ya dari minggu yang lalu. Oh iya lalu. bener, yang di ngobrol kita bersama dengan juga Romo Gunawan itu ya kan. Jadi kalau kalian penasaran tentang apa itu pacaran beda agama dan bagaimana sikap gereja Katolik terhadap itu, tonton di video yang sebelumnya. Gitu. Gitu saja. Oke, gitu aja. Kita akhiri Bagi video kali ini. Kalau kalian suka dengan video-video yang kayak gini, silahkan apa? Follow dan subscribe akun kami. Ya kan, dan Cafe juga Pastor. kamu bisa sharing juga mungkin ya. Oke. Di kolom komentar di bawah ini. Dan kamu juga bisa ikuti terus kita Ya. di Instagram kita juga. Di Instagram juga. Kamu bisa lihat searching aja di @cafepastor.id. Ya. Di situ juga bisa sharing juga nanti ya. Bisa sharing juga. Jangan lupa di like kalau kalian sangat suka dengan video-video ini. Terus kalau kalian merasa video ini sangat berguna bagi temanmu atau kamu yang sedang melihat video ini kemudian ingat, oh iya temanku Semoga dia sedang punya mengalami hal hal yang yang sama. sama. Jangan lupa dibagikan Bagikan aja. kepada teman-teman yang lain yang di luar sana yang mungkin sedang mengalami hal Mungkin yang sama. beda agama juga nggak apa-apa kan, ya Yang kan? beda Karena kan agama ini juga beda apa-apa, agama. iya. Gitu saja. Oke. Kalau kalian ingin videomu dikirimkan ke Cafe Pastor, silahkan nge-DM di IG cafepastor.id. Nanti kami akan menunjukkan kepada kalian cara-cara bagaimana kalian bisa mengirimkan sharing-sharing iman kalian dan mungkin kami bisa menanggapi sharing iman kalian itu dan seru juga kan pengalaman itu. Oke? Iya. Pantun nih. Pantun, silakan. Cinta bukan sembarang cinta. Cakep. Cinta ini milik Pak Tukiman. Asyik. Patah hati tidak berarti putus asa. Asik. Patah hati merupakan jalan Tuhan yang terbaik buat kita semua. Salah. Gak apa-apa guys, lain kali yang pasti yang talk share nanti. Lain kali pantunnya akan lebih Sekali yang lu akhirnya penasaran kan teman. Jangan kapok ya guys ya. Oke, gitu saja. Oke, Dadah. sampai jumpa.